Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah. Nama dan nasabnya, sebagaimana kebanyakan sahabat yang lebih dikenal dengan kunyahnya dibanding nama aslinya, demikian juga Ummu Aiman. Nama aslinya adalah Barokah binti Tha'labah bin Amr bin Hisan. Kunyahnya terambil dari anaknya yang bernama Aiman bin Ubaid, sehingga kunyahnya menjadi Ummu Aiman, yang artinya ibunya Aiman. Namun putranya yang paling masyhur dan seorang sahabat yang utama adalah Usamah bin Zaid al-Isti'ab ibnu Abdil Bar. Ummu Aiman termasuk orang yang pertama-tama memeluk agama Islam. Ia turut berhijrah dari Habasyah dan Madinah. Dan ia adalah wanita yang berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asadul Ghabah Ibnul Athir. Bersama Rasulullah, di antara peristiwa menarik dari kebersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Aiman adalah saat salah seorang putri Rasulullah akan wafat. Rasulullah mendekat putrinya di dadanya, kemudian beliau letakkan tangannya pada putrinya. Lalu nyawanya dicabut saat dalam pelukan Rasulullah. Melihat hal itu, Ummu Aiman menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Ummu Aiman, apakah kau menangis? Padahal Rasulullah ada di sisimu." Ummu Aiman menjawab, "Bagaimana bisa aku tidak menangis, sementara Rasulullah menangis?" Rasulullah mengatakan, "Sungguh, aku menangis bukan karena musibah, tapi ini adalah kasih sayang." Beliau melanjutkan, setiap saat seorang mukmin dalam kondisi yang baik, nyawanya terpisah dari badannya, sedang dia memuji Allah. Sunan An-Nasai. Rasulullah memanggil Ummu Aiman dengan "Wahai ibu." Saat memandang Ummu Aiman, Nabi berkata, "Ini adalah bagian dari keluargaku." Meriwayatkan hadis dari Ummu Aiman radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati keluarganya dengan mengatakan, "Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun engkau dibunuh atau dibakar. Jangan durhakai kedua orang tuamu. Jika engkau diperintah untuk memisahkan antara keluarga dan duniamu, lakukanlah. Jangan meminum khamr, karena khamr itu kunci segala keburukan. Jangan kalian bersengaja meninggalkan sholat. Siapa yang melakukan hal itu, maka dia telah melepaskan diri dari perlindungan Rasulnya." Sahih At-Targhib. Bersama para sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang biasa memberi Nabi kurma hingga Bani Quraidah dan Bani Nadir ditaklukkan. Keluargaku menyuruhku untuk menemui Nabi. Lalu aku bertanya tentang apa yang orang-orang berikan atau sebagian yang mereka berikan. Pemberian itu sebagiannya diberikan Nabi kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman pernah datang dan aku gantungkan baju di leherku. Ia berkata, "Jangan, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Beliau tidak memberi kalian karena beliau telah memberiku." Sementara Nabi mengatakan, "Bagianmu sejumlah ini." Ummu Aiman berkata, "Tidak, demi Allah hingga 10 kali lipatnya." Ini menunjukkan kedekatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Aiman. Suatu hari, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar berkata kepada Umar, "Mari kita pergi berkunjung ke tempat Ummu Aiman, sebagaimana dulu Nabi biasa mengunjunginya." Saat keduanya tiba di sana, terlihat Ummu Aiman sedang menangis. Keduanya berkata, "Apa yang membuatmu menangis? Apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulnya?" Ummu Aiman berkata, "Aku menangis bukan karena tidak mengetahui yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulnya, tapi tangisku itu karena terputusnya wahyu dari langit." Ucapan Ummu Aiman ini pun membuat Abu Bakar dan Umar terenyuh. Lalu keduanya menangis bersama Ummu Aiman. Sahih Muslim. Petuah Ummu Aiman radhiyallahu anha mengatakan, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah mengeluhkan yang sedikit ataupun banyak. Saat lapar maupun kenyang, beliau melewati pagi harinya dengan meminum air Zam-Zam. Kemudian ditawarkan makanan, beliau berkata, 'Aku tidak menginginkannya, aku kenyang.'" Ummu Aiman berkata di hari terbunuhnya Umar, "Hari ini Islam menjadi lemah." Majmu' Az-Zawaid
Al-Haythami. Wafat. Para sejarawan berbeda pendapat tentang wafatnya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Ummu Aiman wafat 5 bulan setelah wafatnya Nabi. Ada pula yang menyebut 6 bulan. Ada yang menyatakan ia masih hidup setelah terbunuhnya Umar bin Khattab. Terdapat riwayat dalam Mustadrak Al-Hakim, Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah, wafat di awal pemerintahan Utsman bin Affan. Al-Mustadrak lil Hakim. Demikian, wallahu a'lam.